kanker di dalam tubuh kita yang paling berbahaya itu di kanker daerah rongga mulut. Tingkat bertahan hidupnya itu rendah sekali. Nanah bertumpuk, ya kan, sampai harus masuk, ya kita sebutnya abses ya. Jadi sampai masuk ke IGD. Kenapa? Udah susah bernafas dan lain-lain karena nanahnya turun dari sini turun sampai ke leher, bahkan ada yang sampai ke dada. Sehingga Ana di bedah mulut, Ana operasinya, Ana bekerja sama dengan bidang lain, misalnya THT kah atau dengan bedah torak ya untuk mengeluarkan si nanah tadi yang sudah kemana-mana tadi. Betul. Gitu. Saya yakin semua para perokok sebenarnya mereka ingin meninggalkan rokok. Cuman sudah berusaha selalu gagal. Nah di sini ada satu hal yang perlu untuk diketahui teman-teman yang memang ingin meninggalkan rokok dengan serius. Saya merokok nih, tapi nggak ada apa-apa katanya gitu kan. Nah jangan salah, jadi itu memang ada individu-individu tertentu tuh berbeda-beda dalam mengeliminasi daripada zat karsinogenik dalam tubuhnya. Podcast Faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Senang sekali hari ini saya Iqbal dan juga saya Naufal. Iya, kita berdua bisa kembali hadir untuk menemani suasana malam antum semua ya. Tentunya kita di sini ngobrol santai, ringan dan juga penuh faedah ilmu. Tentunya di podcast Faedah Sunnah Muhammad. Alhamdulillah sekali Noval, kita udah 2 kali nih dapat kesempatan ngobrol santai di Seisapiku Banda Aceh. Nah ini tempat hitsnya anak muda Banda Aceh nih. Tapi Noval belum pernah nyobain nih. Kalau udah kesini wajib nyoba. Harus nyobain. Harus nyoba. Karena memang rekomendasi banget, dari rasanya itu memang khas banget. Ya. Dan untuk hari ini Noval, kita kembali hadir di perbincangan yang tentunya lebih santai ya, seperti biasa. Kita akan mengangkat isu yang sedang berkembang saat ini. Tapi sebelumnya outfitnya hari ini apa nih Noval? Kayaknya outfit kita berbeda hari ini ya. Berbeda ya? Berbeda. Kayaknya sama deh Noval. Maksudnya kita berbeda nih. Oke. Berbeda. Tapi alhamdulillah kita sekarang outfitnya itu ada outfit dari Zulham Cloth Official. Masya Allah. Jadi ini salah satu brand pakaian muslim pria. Ini untuk penunjang penampilan islami. Ini bisa dipakai sehari-hari Bang. Jadi nggak hanya kaos, ada jubah juga, ada kurta juga, ada jaket juga, ada sweater juga. Masya Allah. Dan alhamdulillah nih Bang, sebenarnya jujur, review jujur. Oke. Alhamdulillah pakaiannya tuh enak banget, adem. Adem ya? Adem, nggak panas. Dan alhamdulillah bisa dipakai untuk sholat karena bawahnya ini agak panjang. Oh, jadi bisa menutupi ya? Kita bisa menutupi, jadi panjang. Masya Allah. Jadi kalau mau lihat barang-barangnya kemana nih kita bisa cek? Ini udah kita taruh di sini ya linknya. Jadi ada di Zulham Cloth Official. Kalau mau kepoin IG-nya silakan. Dan juga ada di katalog Zulham. Di @katalog.zulham. Dan juga ini untuk kaosnya ini beralamat di Jalan Raya Simpang Semarang, Bayongbong, Garut, Jawa Barat. Jauh banget ya Bang. Jauh ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun jauh bisa tetap sama-sama dengan kita di sini ya. Untuk hari ini kita juga pengen ngucapin terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada semua sponsor yang juga sudah menjadi bagian dari podcast Sunnah Muhammad kita. Dan tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan atas semua dukungan dan juga partisipasi dari tim sponsor dan juga donatur dalam mendukung acara podcast kita. Dan kami ucapkan semoga Allah bisa membalas semua kebaikan antum semua yang juga sudah ikut sama-sama dengan kita di sini. Dan tentunya di sesi akhir kita juga akan mereview produk yang alhamdulillah sudah hadir di depan kita ya Noval ya. Bakal kita review nanti di akhir sesi. Dan tentunya kita pengen infokan juga nih buat teman-teman yang pengen promosiin semua barang dagangan atau usahanya ya, tempat usaha, boleh itu berupa makanan, minuman, ya Noval ya, atau juga jasa atau apapun, bisa langsung DM di Instagram kita di di Instagram Sunnah Muhammad
Ya nanti insya Allah akan kita kirimkan formatnya secara japri ya. Langsung diisi. Iya, betul. Dan untuk hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang umum nih, Noval. Tentang rokok dan juga khamar. Mungkin kalau beberapa pekan yang lalu kita bahasnya nggak fokus ke bahas bagian kesehatan nih. Nah, betul. ini kebetulan pas banget hari ini kita bakal bahas tentang ya bisa dibilang dunia kesehatan tapi juga ada penglihatan dari sisi hukum syariatnya juga. Selain dari sisi syariat, kita juga pengen lebih mengenal dan rokok dan haram rokok ini lebih ke sisi kesehatan ya. Betul. Dan lebih spesifiknya lebih ke kesehatan rongga mulut. Betul. Dan tentunya kita juga sudah kedatangan dua narasumber kita biar nanti ngomongnya lebih terarah. Kita sapa dulu, ada Ustadz Haris Abu Noval Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Kayaknya joggingnya makin lancar terus Ustadz ya. Masya Allah. Udah mulai kelihatan ya Bang. Iya. Aibnya semakin tertutup. Masya Allah. Dan juga untuk narasumber kedua kita, alhamdulillah udah hadir juga. Ini tamu dari jauh sebenarnya. Dari mana? Masya Allah, dari Medan ya. Ada Dokter Gigi Isnadar SPBMK, spesialis bedah dan mulut. Kita sapa dulu ya Bang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Berarti ini dari Medan dokter ya? Dari Medan. Itu dokter aslinya Aceh nih. Saya Aslinya Banda memang Aceh. Saya di Banda Aceh, Besu Ketapang. Kebetulan ke Banda Aceh mengunjungi orang tua. Oh, Masya Allah. Nah, jadi kurang lebih nih nanti dokter kita akan tanya lebih nih. Mungkin kalau di Poli kita nggak bisa tanya langsung. Tapi kayaknya di sini kita bisa tanya langsung ya. Harus bayar kayak gitu. Kalau ke prakteknya kita harus bayar. Kalau ini Betul. gratis kita. Hari bisa dapat konsul gratis ya. Betul Bang. Baik, untuk hari ini supaya nggak lama-lama nih ya, kita langsung tanya aja dulu ke Ustadz Haris tentang masalah tema kita pada hari ini Ustadz. Ya. Gimana nih Ustadz, hari ini masih ada keraguan di masyarakat kita tentang halal dan haramnya dari rokok dan juga khamar. Mungkin kalau alkohol seperti minuman keras itu juga sudah jelas ya secara hukum syar'i. Nah tapi ini rokok nih Ustadz yang hari ini banyak timbul di masyarakat. Ya, ini kan rokok masih makruh ya, masih wajar-wajar aja. Nah jadi secara hukum syariatnya sendiri apakah memang ada dalil yang menjelaskan tentang kehalalan atau keharaman tentang rokok itu sendiri? Jadi sebelum kita berdiskusi tentang apa hukumnya rokok, jadi ada satu kaidah yang cukup populer di kalangan para ulama kita, bahwasannya agama kita ini dibangun di atas maslahat dan apa saja yang mendukung maslahat tersebut, dan juga menutup segala kejelekan dan menyedikitkan kejelekan tersebut. Jadi dengan kaidah ini menunjukkan kepada kita apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu ada kebaikan buat kita. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu ada kejelekannya buat kita. Apakah kejelekan tersebut bisa kita ketahui ataukah kejelekan tersebut tidak bisa kita ketahui. Jadi ini dulu yang harus kita fahami bersama. Jadi ketika hal ini kita fahami bersama, tidak ada lagi omongan ya semuanya haram, pokoknya dikit-dikit haram, pokoknya kamu nggak asik lah, semua jadi haram sekarang kan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, justru yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Iya, sebagaimana yang ibadah itu lebih sedikit daripada yang nggak ibadahnya. Contohnya apa? Atau gimana maksudnya? Dalam satu kaidah fikih disebutkan oleh para ulama, hukum asal daripada muamalah itu adalah halal sampai datang sesuatu dalil yang mengharamkannya. Nah begitu juga makanan secara hukum asal itu halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah sekarang dalil yang datang tentang keharaman makanan hewan atau tumbuh-tumbuhan itu jauh lebih sedikit daripada yang halal. Kita kalau menghitung ikan atau hewan yang ada di muka bumi kan cukup banyak ya. Cukup banyak. Begitu juga ada daunan yang ada di hutan itu cukup banyak dengan beraneka ragam jenis. Ya sudah, secara hukum asal kita boleh makan apa saja. Sampai datang dalil kepada kita babi haram, anjing haram, binatang buas haram, ya dan seterusnya dari kaidah-kaidah. Jadi menunjukkan hal yang haram itu jauh lebih sedikit daripada hal yang mubah. Ya, jadi secara logika manusia, ngapain kita repot-repot cari hal yang haram? Ya, bersama dengan itu juga ada sisi mudaratnya. Ya, mungkin nanti dokter yang bisa lebih berbicara lebih jauh sisi mudarat hal-hal yang diharamkan. Dari spesifik ilmunya dokter lah ya di malam hari ini. Nah begitu juga kalau kita melihat perintah Allah, perintah itu jauh lebih sedikit daripada yang sifatnya bukan perintah.
Jadi dalam satu hari satu malam kan sholat kita cuma sehari 5 waktu kan. Iya. 5 waktu itu kalau kita hitung durasi waktu itu cuma 1 jam setengah. Iya. Berarti tersisa 22 jam setengah, silakan kamu mau ngapain seperti itu. Begitu juga haji seumur hidup sekali. Itu pun bagi orang yang mampu. Zakat itu juga sesekali ketika sampai nisab dan haul. Begitu juga puasa hanya sebulan dalam 1 tahun. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu justru lebih sedikit daripada hal yang tidak kewajiban. Jadi suatu hal yang sangat merugi ketika perkara yang halal itu lebih banyak, orang masuk perkara yang haram. Ketika ibadah itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang bukan perintah kewajiban, tapi manusia tidak mendatangi yang sedikit. Ini justru kalau menurut saya logika manusia ini perlu diluruskan. Kok bisa dia menjauh dari perintah yang sedikit dan mendekat dari hal yang haram yang perkara yang mubah lebih banyak, kan begitu. Jadi kita kembali kepada kaidah rokok. Memang secara dalil dari Al-Quran dan Sunnah tidak datang penyebutan rokok. Iya, jangan hisap rokok. Ya apalagi rokoknya merek ini. Nggak ada penyebutannya demikian. Tapi agama kita punya kaidah-kaidah. Di atas kaidah itulah dibangun hukum. Ya, nah sebelum kita berbicara tentang pandangan syariat, nah pabrik rokok sebagai pemproduksi rokok sudah mengatakan rokok itu membunuhmu. Ya 5 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu dokter itu kan ditulis rokok bisa menyebabkan penyakit jantung kan. Iya benar. Sekarang bukan jantung lagi, rokok mati, membuat mati gitu kan. Jadi pabrik rokok sendiri yang memproduksi rokok dia sudah mengatakan ini rokok bisa membunuh kamu. Jadi tidak ada satupun mungkin produk di muka bumi ini yang produsennya menjelek-jelekan produknya tapi paling laku di dunia kan gitu. Nah sekarang ketika pemilik pabrik produksi rokok mengatakan rokok itu haram, kan kita sudah ada pegangan dalam agama. Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kau mencampakkan dirimu kepada kehancuran dan berbuat baiklah pada dirimu sendiri, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kan demikian. Jadi pabrik rokok telah mengatakan rokok telah membunuh. Bukankah ini sesuatu hal yang menghancurkan nyawa kita, yang merusak kesehatan kita dan mungkin beraneka ragam penyakit yang mungkin dokter nanti akan menjelaskan kepada kita. Dan juga Rasulullah mengatakan la dharar wa la dirar. Jangan kau memberikan mudarat kepada dirimu dan jangan kau memudaratkan kepada orang lain. Dan rokok sudah jelas sisi mudaratnya, bisa membunuhmu. Ya, dan juga secara yang saya baca-baca ya mungkin dokter nanti bisa menjelaskan, perokok pasif itu jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif. Jadi jelas ya apa yang disebutkan oleh Nabi, jangan kau memberikan mudarat pada dirimu dan jangan memudaratkan orang lain. Dan ini sifat kaidah-kaidah ini sifatnya umum, apa saja yang bisa memberikan mudarat kepada seseorang dan memudaratkan orang lain itu perkara yang terlarang dalam agama. Dan hukum asal daripada larangan itu kan hukumnya haram secara hukum asal sampai datang sesuatu yang memalingkannya. Jadi tanpa kita istilahnya terlalu melebar, wah ada perselisihan dan lain sebagainya, kita tanya sendirilah sama para perokok. Kamu sebenarnya ingin merokok atau ingin meninggalkan rokok? Pasti mereka menjawab, saya ingin meninggalkan rokok. Tapi saya nggak sanggup mulai dari mana saya meninggalkannya, karena dia tahu sisi mudaratnya seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini menarik sekali ya buat teman-teman semua yang mendengarkan kita atau juga menyaksikan kita hari ini, bahwasanya jelas bahwa produsen rokok itu sendiri aja udah rokok bisa membunuhmu. Iya, udah buat pernyataan rokok itu membunuhmu. Nah, mungkin secara tadi kan kita udah lihat nih Noval, secara hukum syar'inya mungkin udah dijelaskan sedikit sama Ustadz. Kalau misalkan kita beralih nih ya ke dokter. Ya, boleh. Kalau misalkan dalam segi kesehatan, mungkin lebih spesifiknya kesehatan gigi dan mulut dokter ya. Kira-kira gimana sih pengaruhnya rokok dan khamar? Mungkin nanti bisa dijelasin juga rokok kayak vape juga misalnya. Rokok dan khamar itu bagi kesehatan dan khususnya kesehatan rongga dan mulut. Bismillah. Jadi memang rokok, khamar seperti pun sekarang ini sudah umum ya. Banyak anak-anak muda juga, apalagi sekarang mungkin ada yang vape dan bentuk lain-lain gitu ya. Baiklah, kita mulai dari yang rokok dulu ya. Jadi rokok itu kan di dalamnya memang yang jelas bahan utamanya tembakau ya. Tembakau. Jadi di sana itu ada bermacam-macam. Bahkan ada saya baca di ini sumber sampai 4.000 bahan kimia di dalam sebatang rokok itu, ya kan? Ya, bayangkan itu kita hisap itu 4.000 bahan kimia kan gitu ya kan. Nah yang paling berbahayanya itu banyak ya. Jadi rokok ini kalau kita hisap itu mempengaruhi apa? Dalam rongga mulut itu ya. Mempengaruhi saliva ya, kelenjar ludah kita gitu ya kan, dan lain-lain gitu ya. Nah ini kita bahas dari mana, kenapa juga dia menyebabkan kanker rongga mulut.
atau juga sering. Jadi banyak di rumah sakit yang saya praktek ini, jadi pasien-pasien yang datang itu mengeluh ini, saya tanya itu dulu. Perokok tidak? Semuanya menjawab perokok. Tidak ada yang nggak menjawab nggak merokok. Memang historinya dia merokok. Ya. Nah, jadi kan apa itu bahan yang berbahaya di situ? Jadi kita sebut dengan TSNA ya, tobacco spesifik ya. Untuk ini di sini dia ada tobacco spesifik nitrosamin namanya. Jadi itu yang zat karsinogenik menyebabkan kanker di rongga mulut. Nah, tadi dengan Homer ya mungkin ya sekalian ya, dengan Homer nanti mungkin kita ke rokok dulu, nanti dia sinergi biasanya. Nah, mungkin juga ada pertanyaan orang-orang, saya merokok nih, tapi nggak ada apa-apa katanya gitu kan. Nah, jangan salah. Jadi itu memang ada di sini juga kita bahas ya. Jadi ada individu-individu tertentu tuh berbeda-beda dalam mengeliminasi daripada zat karsinogenik dalam tubuhnya. Jadi ada dalam tubuh orang itu berbeda-beda untuk kemampuan dia, enzim antioksidan dia itu bekerja. Tapi kan misalnya gini lah ya, berpikir nih seseorang nih, aku kuat nih kayaknya nih, ini nggak kena kok gitu kan. Tapi betapa dia konyol ya bahasanya ya Ustaz ya. Aku berpikir dia kuat nih, orang ada kok berbeda-beda enzim antioksidan. Buat apa berpikir begitu? Tapi begitu kena, rupanya saya nggak kuat, gitu. Tapi sudah mana-mana kan gitu. Nah, terus untuk si rokok ini sendiri ya, dengan air ludah, ya, dengan kelenjar saliva ini dia menurunkan daripada aliran kelenjar saliva, di mana dia si nikotin itu ya bahan utama tadi nikotin. Dia mempengaruhi masuk ke dalam mukosa hingga ya macam ya proses di dalam tubuh kita hingga ke otak, sehingga di otak sehingga habis itu ada sinyal sehingga sekresi saliva itu berkurang. Di mana air ludahnya sangat penting ya, air ludahnya sangat penting. Dia membarrier ya, misalnya membentengi ya dari berbagai macam masalah dalam rongga mulut gitu ya, mungkin yang gigi berlubang gitu ya kan, kemudian terjadinya penyakit gusi ya, orang taunya gingivitis, periodontitis itu ya, orang bisa orang umum bilangnya gusi saya berdarah, mungkin dari situ salah satunya penyebabnya kan begitu ya. Nah, lalu berkaitannya dengan kanker rongga mulut bagaimana? Jadi dia itu dia bisa masuk ke membran mukosa, namanya di dalam mulut itu namanya mukosa ya. Di dalam rongga mulut itu dia ada mukosa dan itu ada sel-sel epitel, jadi sehingga dia masuk itu ke dalam. Sehingga pada beberapa orang tadi yang antioksidan yang mungkin dia memang gak kuat melawannya, dengan terus-menerus mungkin sehari, sampai kemarin saya juga ada pasien saya sehari berapa bungkus, saya bisa sebungkus, dua bungkus katanya. Masya Allah. Nah, jadi akhirnya ya tidak kuat lagi tubuh melawannya kan, CO2 dia kalah jadinya, hingga menimbulkan beberapa masalah rongga mulut, komplikasi ya. Mungkin nah, biasa dokter kalau kanker mulut tuh gimana biasanya? Penyakit efeknya itu gimana dia? Ya begitu Ustaz. Ya, jadi kalau kanker mulut tadi ya, jadi kan menimbulkan daripada kanker mulut ya. Jadi awal-awal mungkin pasien mungkin tadi gini ya dok, menurut Ustaz ya. Jadi dia menimbulkan saliva, jadi sebenarnya berkaitan semua. Dia udah menurunkan aliran saliva, terjadi gigi berlubang, terhingga ada gigi yang berlubang, tajam dan lain-lain. Kemudian dia juga merokok sehingga juga berubah itu jaringan dalam rongga mulutnya, terutama daerah lidah, mungkin dia di lidah atau di pipi bagian dalam, ya pipi di sini. Yeah. Jadi apalagi ada gigi yang tajam, terus tergesek-gesek, hingga akhirnya berubah di situ sel-sel di situ ya, DNA sel dan segala macam berubah sehingga menimbulkan displasia tersebut ya. Jadi perubahan sel-sel itu gitu ya. Jadi awalnya mungkin orang ini ada sariawan. Awalnya mungkin sariawan, luka kecil, udah cuek, ngerokok aja terus. Nah, makin itu udah ada sariawan itu, ada luka itu ya makin jadi membuka seperti pintu gerbang. Makin ini si tadi si zat nitrosamin tadi ya, makin masuk ya gitu ya ke bawah mukosa tadi kan, sel tadi. Sehingga habis itu saya kok nggak sembuh-sembuh ya, sudah 2 minggu, 3 minggu bahkan lebih. Terkadang mulai ada nyeri-nyeri, ya kan, sehingga
Tapi kadang banyak yang cuek, udahlah kasih apa tuh namanya? Makan jeruk Kenalog. biasanya. Bukan genalog. Orang umum itu ini apa? Makan jeruk. Minum apa? Las segar. Oh, las segar. Kira penyakit gitu, apa? kenalog. Ini dalam kan? Udahlah. Terus habis itu mungkin hilang timbul juga. Nah, tadi yang kaitan tadi sampai ada gigi yang berlubang tergesek-gesek ke situ, itu makin memperparah kejadian daripada si displasia tadi. Sehingga terus. Nah, jadi berkembang terus. Nah, kanker dalam tubuh kita yang paling berbahaya itu kanker daerah rongga mulut. Tingkat Tingkat Keganasan. bukan tingkat keganasan. Tingkat keberhasilan hidup ya, bertahan hidupnya itu rendah sekali. Karena ini kanker rongga mulut itu paling cepat dia berpindah-pindah, metastase namanya Ustaz. Dia berpindah-pindah cepat sekali. Nah, jadi ada pasien saya kemarin datang, berapa lama ada dari sejak luka yang sariawan tadi? 3 bulan. 3 bulan tuh pasien datang sudah banyak seperti borok ya, kita bilangnya ulkus ya. Borok, dia susah kalau di lidah dia sudah susah bergerak lidahnya. Nah, gitu. Ya, sehingga menimbulkan dia susah makan, apalagi menelan, pokoknya berbicara ya kan. Nanti kadang-kadang keluar darah. Ini sangat kasihan kita melihat pasien-pasien yang dengan kanker rongga mulut ini. Gitu. Berarti bisa dibilang rokok, vape, sama minuman beralkohol itu Nah, jadi termasuk itu vape tadi, vape. Jadi ini menarik nih. Jadi orang sekarang berpikir, ini berhenti lebih dari sehat. merokok, Iya. itu lebih sehat. Nah, jadi Pengalihan, vape dokter. ini Pengalihan dari ini terperkenalkan oleh ilmuwan Tiongkok tahun 2003-2004 itu. Jadi itu istilahnya dia bilang, ini bisa nih, karena kan tembakau udah nggak ada nih. Iya. Dibilangin gitu kan. Jadi adalah zat-zat yang lain di situ. Ternyata enggak. Ya, saya sudah ada penilaian, bahkan dari FDA sendiri mengatakan dia ada zat karsinogenik. Kenapa? Bahan utama nikotinnya masih ada di situ. Oke. Itu. Di cairannya itu dokter. Di cairan. Iya, nikotin. Kenapa? Kan orang istilahnya gini, orang memakai vape ini istilahnya dia mengurangi alasannya untuk mengurangi penggunaan dia rokok selama ini. Iya, betul. Sedangkan kita tahu nikotin itu membuat adiksi. Iya. Nah, jadi sehingga di vape itu sendiri masih ada nikotin itu. Candu Walaupun mungkin jadinya dalam jadi untuk mengurangi oke lah, mungkin dikurangin ya. Dikurangin dosisnya dan lain-lain. Tapi tetap itu menimbulkan adanya zat karsinogenik. Bahkan juga ada di sini dia dikatakan dengan volatile organic compounds ya, VOC, bukan VOC Belanda ya, Ustaz. Tapi nama zatnya itu. Iya. Jadi itu dia zat karsinogenik ya. Jadi banyak di sini juga ada di tabelnya sampai anak share-nya simpan di sini Ustaz. Ya kan? Banyak Jadi zat-zat yang ada berbahaya, perbandingan ya? iya. Jadi di sini dibuat dia perbandingannya rokok sigaret, rokok Mana sigaret. yang lebih jelek dorornya dokter? Ujung-ujungnya sama aja Ustaz. Sama. Sama aja ya. ujung-ujungnya Sama-sama sama mudorot, aja. ya kan? Sama-sama membahayakan ya. Sama-sama membahayakan, ya kan? Jadi yang paling sering itu ya zat karsinogenik dan juga dia merusak daripada sel dan jaringan kelenjar saliva tadi, kelenjar mulut tadi. Ya, berarti dari pembahasan dokter itu selaras lah apa yang kita sebutkan tadi. Ya. Iya. Apa saja yang dilarang oleh Allah itu pasti ada mudaratnya. Iya. Nggak Termasuk mungkin nggak ada vape mudaratnya. dokter ya, termasuk Iya. vape. Vape, minuman beralkohol ya dokter ya. Ya kalau minum beralkohol sendiri ya, kita sering minum hammer itu dia kan ada zat juga, dia itu masuk ke dalam membran ya. Jadi dia ada disebut dengan dia Harus buka resep dulu nih Ustaz. Biar Iya. nanti nggak salah-salah. Iya betul. Kita nggak boleh kan bicara harus Iya, jelas. betul, harus jelas. Harus cari berdasarkan kalau fakta ada dalil kan, kan, dokter. kita harus fakta nih, ada jurnal dan lain-lain kan Ada gitu ya. jurnal, Jadi di alkohol sendiri itu ada etanol. Jadi yang paling bermasalah tuh dia teroksidasi menjadi asetaldehid. Jadi disitulah yang jadi bermasalah ke membran mukosa dalam mulut tadi. Jadi dia menyebabkan kanker rongga mulut juga. Salah satunya serostomia dokter ya mungkin dokter. Ya, serostomia. Jadi kan kelenjar ludah tuh menurun sehingga terjadinya mulut kering, mulut serostomia jadi itu seperti mulut tuh kering, jadi terasa terbakar dalam mulut. Jadi pasien itu juga ada datang Ustaz. Jadi ini kenapa? Iya, terbakar saya mulut.
pokoknya Di dunia alkohol. begitu ya. Masya Allah. Iya. Di dunianya. Jadi dokter, kalau kita lihat kan orang-orang Eropa ya, orang Amerika yang paling banyak mengkonsumsi Iya. minuman keras gitu. Iya. Nah, secara statistik kanker ini di mana paling banyak di dunia, Dok? Kalau yang kanker rongga mulut, kalau Anda lihat yang paling banyak sekarang di Asia. Oh, di Asia. Di Asia. Di Asia paling tinggi, dokter. Di Asia. Berarti rokok ya paling ini. Iya, jadi rokok. Bahkan untuk di dunia, Indonesia tuh nomor 5 terbesar yang menggunakan rokok. Ya. Gitu ya. Ya, di Asia itu memang untuk kanker rongga mulut ya, kalau yang penyebab rokok itu Indonesia itu ya, Vietnam. Atau kalau untuk yang menggunakan bentuk tembakau selain rokok, ya bentuk tembakau selain rokok itu di India. Kalau provinsi, dokter? Ya, Kalau provinsi? provinsi. Malu anak. Sumatera Utara, Ustaz. Sumatera Di Utara, Indonesia paling tinggi untuk mengerokok Sumatera Utara. Ya. Sumatera Utara, kemudian mana Ana lupa ada Aceh nggak usah nomor ada ya? 3. Belum. mungkin. Oh, belum. Jangan sampai lah. Nah, ini Masya Allah menarik sekali nih pembahasan kita pada malam ini ya tentang banyak dampak yang kita dapatkan hari ini ya Novel ya, baik itu secara kesehatan yang sudah dijelaskan oleh Dr. Isnandar tadi dan juga secara hukum syariat bersama dengan Ustadz Haris Abu Novel Hafizahullah. Nah, kita pengen tanya lagi nih ke Ustadz Haris. Jadi Ustadz setelah kita dengar pembahasan dokter tadi, ya udah mending saya ngelanjut aja ngerokok, saya ngelanjut aja minum minuman keras, toh kalau yang berhenti juga ujung-ujungnya sakit gitu. Iya. Nah, ini pasti ada timbul pembelaan gitu, dokter. Benar nggak sih, dokter? Iya. Nah, jadi ketika dibilang ya udah deh, saya mending lanjut aja ngerokok gitu. Itu banyak yang merokok mati juga. Nah, toh yang berhenti juga ujung-ujungnya sama gitu. Nah, jadi yang pengen kita tanyakan Ustadz, apakah karena dengan penyakit ini itu termasuk dalam kategori bunuh diri, Ustadz? Nah, kita khawatir ya. Jadi ketika dia menyadari dan ahli juga sudah berbicara bahwasannya rokok ini adalah mesin pembunuh terbesar di dunia dan bersama dengan itu dia tetap dengan aktivitasnya. Ya apalagi misalnya ketemu sama dokter Isnandar, wah ini bapak nggak boleh merokok lagi nih, ini umur bapak kalau merokok terus kankernya semakin melebar, nyawa bapak juga nggak bisa tertolong, masih aja merokok. Ya kita khawatir kalau dia mati dia bisa mati bunuh diri seperti itu. Karena ya seperti kaidah yang kita sebutkan tadi dalam Al-Quran, Allah melarang kita untuk mencampakkan diri kita dalam kehancuran. Ya secara medis sudah berbicara, secara fakta juga memang sudah demikian. Ya, kita khawatir dia bisa jadi mati bunuh diri seperti itu. Nah, berarti memang kita ini dari kita lahir di dunia ini Allah sudah kasih tubuh yang bagus, Ustaz ya. Iya. Untuk apa dirusakin lagi? Makanya kan Rasulullah mempermisalkan seorang mukmin itu seperti lebah gitu loh. Ini namanya lebah, dia makan yang bagus-bagus. Maka keluar juga yang bagus-bagus. Jadi sebenarnya banyak pesan di dalam permisalan yang dipermisalkan oleh Nabi SAW dalam lebah ini. Jadi orang-orang ketika cari makan, cari yang baik-baik. Dan Allah telah halalkan yang baik-baik itu lebih banyak daripada yang haram. Hanya orang yang gak cerdas saja dia menjerumuskan dirinya dalam kehancuran seperti itu. Masya Allah. Ini sudah banyak dapat ilmunya nih. Makin menarik sih, Pak. Ini kita tanya dokter lagi ya. Boleh. Jadi gini dokter, jadi kan kadang-kadang tadi dokter bilang banyak banget perokok itu nggak menyadari gitu loh. Oh ini ternyata udah terjadi penyakit yang besar banget di rongga mulutnya. Kira-kira ada nggak sih dokter tanda dan gejala ya tumor? Misalkan kalau misalnya kita lihat di penyakit mulut leukoplakia mungkin dokter. Iya. Leukoplakia. Jadi kayak ada lesi putih gitu dokter. Ada nggak sih dokter selain itu mungkin tanda-tanda dan gejala tumor di rongga mulut akibat rokok dan juga komer gitu? Iya. Jadi tadi kan seperti yang tadi udah kita sebutkan di awal tadi ya. Jadi ada luka yang kecil dulu tadi gitu ya. Kemudian makin melebar gitu ya, tidak sembuh-sembuh. Di atas 3 minggu ya, lebih kurang di atas 2-3 minggu itu harus curiga sebenarnya ya. Jadi terus kemudian sulit makan, mengunyah gitu ya. Udah ada nyeri. Kemudian terasa mungkin kok ini ada berubah ya, dalam rongga mulut saya ini ada yang keras mungkin ya, kok berbeda. Mungkin tadi seperti saya Ana sebutkan di awal tadi ada yang mudah berdarah mungkin gitu ya kan. Terus bau mulut juga gitu ya, karena kan adanya luka gitu ya, busuk gitu ya, seperti busuk itu bau mulut ya. Nah
seperti yang disebutkan dari ahli Oval. ya, ada leukoplakia ya, kadang-kadang juga ada leukoplakia gitu ya. Jadi, lesi putih, leukoplakia atau erythroplakia. Iya. Nah, jadi ada dua, lesi putih, lesi ini. Nah, tapi kalau misalnya lesi putih itu bisa dilihat apakah dia bisa kita kerok atau tidak, keri atau tidak. Kadang Bisa kalau dia, diseka, Dok. nah diseka ya, dikeri lah ya, dikerok seka. Kalau misalnya nggak terseka itu dia mungkin udah mulai itu tanda dari dan awal gejala terjadinya si CA rongga mulut. Nah, jadi bagaimana tahu tuh jadi kanker atau tidak? Jadi emang ya harus kita periksakan ya. Biopsi Kalau dokter tidak, ya. ke dokter gigi bisa, iya. dokter gigi lihat dulu kan gitu ya. Dokter gigi paling tidak 6 bulan atau setahun sekali, ya kan, dicek. Kemudian ya kalau memang sudah memang awalnya ke situ ya kita biopsi biasanya. Jadi kita ambil sedikit contoh jaringan kecil, kita periksakan ke laboratorium, ya untuk mengidentifikasi itu memang arahnya ke keganasan atau tidak, balik begitu. Masya Allah. Ini pembahasan kita semakin serius dan semakin mengena nih sesuai dengan pembahasan kita. Tapi sambil ngobrol gini kayaknya kurang seru nih kalau nggak sambil makan-makan atau juga minum-minum yang sudah disediain di depan kita. Mungkin Ustadz bisa sambil diicip. Ya. Dokter boleh juga sambil diicip. Ini aman dari kanker mulut nih. Betul. Aman insya Allah, nggak ada rokok di sini kan. Insya Allah nggak ada rokok ya, halal, bebas dari asap bau rokok juga. Dan tentunya kita juga sudah kedatangan Kuhaus Premium. Nah, ini salah satu minuman kekinian yang tentunya juga merupakan salah satu usaha UMKM ikhwan kita juga yang ada di Banda Aceh. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain minuman dengan varian rasa, ada boba, kemudian ada avocado, terus dokter dapat apa nih? Dapat Matcha ya? Matcha nih bukan? Iya kayaknya matcha deh itu ya. Matcha. Green tea ya, Green tea ya, green tea matcha ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang pengen cobain minuman seperti yang ada di depan kita bisa langsung cek di Kuhaus Premium ya, atau bisa langsung datang ke lokasinya berada di Berawe dan juga di Ketapang. Nova. Oke, sip. Nah, Kita mungkin lanjutin aja, Bang. bisa langsung dicobain dokter dan juga Ustadz. Mungkin insyaallah bebas dari yang kita bahas tadi ya. Iya. Nah, kalaulah kita ngomong lagi nih dengan dokter, mungkin bisa sambil minum ya dokter ya. Ada nggak dokter pencegahan atau mungkin bagaimana cara kita menghindari namanya jauh dari penyakit mulut ini sendiri dokter? Ya. Jadi sebenarnya kan mungkin Ustadz lebih ini ya. Rasul sudah dari dulu ya sampai dengan wafatnya Ustadz apa? Menyiwa kan gitu ya. Itu salah satu ya kan pencegahan kepada masalah gigi tadi apa gigi berlubang lain-lain ya. Iya. Jadi memang dari situ berarti artinya apa? Rasul memang sudah memberi sign, memberi pesan pada kita bahwa memang kesehatan rongga mulut itu utama karena memang gerbang utama semuanya itu untuk kita nutrisi, untuk kita untuk ada segala macam semua dari mulut gitu ya kan. Iya, itulah salah satunya seperti itu. Nah, untuk yang tadi si kanker rongga mulut ya pasti mencegahnya apa? Ya kita tidak merokok, tidak minum alkohol. Ya itu dia, itu pasti itu salah satu yang paling pasti ya kan. Iya. Nah, tadi berkaitan tadi mungkin ya tadi bersiwak tadi itu mencegah daripada gigi berlubang. Kenapa? Dari gigi berlubang ini banyak masalahnya. Mungkin orang banyak abai ya. Mungkin banyak orang abai di umum ini ya. Jadi alah cuma tinggal akar gigi nih, nggak sakit, nggak apa-apa, udah aja gitu. Tapi bagaimana? Beberapa yang datang sama anak, dok saya ada benjolan di rahang. Ini lain cerita kita sedikit ya kanker rongga mulut, tapi ini bukan kalau kanker rongga mulut itu arahnya ganas ya. Ini kita cerita yang lain nih. Benjolan juga, tumor juga, tapi arahnya mungkin ya arahnya ke jinak mungkin gitu seperti itu. Nah, dari mana awalnya? Gigi berlubang tadi. Ya sering dari gigi berlubang. Kenapa? Ada sisa ada sisa-sisa pertumbuhan epitel gigi namanya waktu kita dewasa tadi, kemudian kita dewasa dari area kecil. Jadi setelah dia udah tumbuh ya gigi yang sulung tadi ya. Lalu itu ada sisa-sisanya. Jadi kalau begitu ada lubang terus saja masuk bakteri, terus saja dia istilahnya
Val? Saya terdampak terus menerus lah ya sama bakteri dan lain-lain. Jadi bereaksilah si jaringan tadi, si epitel tadi, sehingga menyebabkan perubahan daripada jaringan di ujung akar gigi tadi, sehingga muncullah benjolan yang dari awalnya kecil terus membesar. Tanpa kita tahu. Nah itu lucu lagi, itu tidak menimbulkan sakit, tapi mereka datang ke kita karena apa? Ada membesar saja, tidak nyaman, tapi nggak sakit. Nah itu juga masalahnya di situ. Itu dari yang gigi berlubang tadi dari mana? Yang tadi Ana jelaskan di awal kan? Iya. Rokok bisa karena menurunnya alen saliva, adanya munculnya si karang gigi ya, orang umum bilangnya. Dari situ jadi berlubang gigi. Akhirnya ujungnya ke situ. Juga ada menimbulkan infeksi berat. Infeksi berat karena apa ya, tadi dari yang tadi berlubang gigi dan lain-lain terjadi infeksi berat. Sampai mungkin sepele dipikir, orang juga nggak nyangka dari gigi katanya. Padahal emang ya itu kenyataannya. Sana gitu. Sampai dengan nanah bertumpuk, ya kan, sampai harus masuk ya kita sebutnya abses ya. Jadi sampai masuk ke IGD. Kenapa? Udah susah bernafas dan lain-lain karena nanahnya turun dari sini sampai ke leher, bahkan ada yang sampai ke dada. Sehingga Ana di bedah mulut, Ana operasinya Ana bekerja sama dengan bidang lain, misalnya THT kah atau dengan bedah torak ya untuk mengeluarkan si nanah tadi yang sudah kemana-mana tadi. Betul. Gitulah. Betul, ya? Jadi kita mengeluarkan nanah di sini juga membuang giginya. Seperti itu, Ustaz. Nah, dokter tadi kan dokter membahas kanker itu paling banyak di rokok. Nah, selain di rokok apa kira-kira yang mungkin kan teman-teman nggak merokok nih, tapi ada hal-hal yang terkadang dia tidak menjaga mulutnya, misal jarang sikat gigi atau nggak sikat gigi di malam hari, atau mungkin ada hal yang lain, dokter? Ya, tadi tuh sikat gigi malam hari tadi saya bilang gigi berlubang dan lain-lain sampai muncul muncul infeksi dan penyakit penyakit dalam rongga mulut ya, sehingga menyebabkan benjolan dan lain-lain tadi. Nah, tapi ada satu lagi yang mungkin orang nggak merokok ya, Ustaz. Ya, merokok tapi penggunaan tembakau dalam bentuk lain. Apa nih, Ustaz ya? Karena bahas gitu ya. Oh iya. Apa itu? Oke, makan bakong ya. Itu dia. Nah, sama sirih nih, sirih. Iya, jadi penggunaan tembakau dalam bentuk lain memang nggak merokok. Sirih itu juga berbahaya, dokter. Ya, karena kan tembakau. Sebenarnya di tembakau itu kan juga, Ustaz, yang ada nikotinnya, ada zat lain, juga ada kita sebut ROS juga ya kan, reaktif oksigen spesies namanya. Jadi itu dia menurunkan fungsi. Jadi sehingga orang sering naruh tembakau tuh di balik lipatan bibir gitu ya. Bakong ya bahasa kita. Ya, bakong ya namanya ya. Jadi lama-lama itu menimbulkan perubahan juga tadi ya, di dalam jaringan dari dalam itu. Paling tinggi tingkat ininya itu di Sumatera Utara. Sumatera Utara tinggi juga. Memang tinggi ya. Itu tinggi karena mereka memang itu seperti sudah jadi adat ya, memakai tradisi ya, seperti itu. Nah tadi balik-balik tadi saya bilang, aku enggak kok. Orang bilang gini, pakai itu gigi kuat. Oke, gigi kuat. Sering ada tuh, dokter. Tapi tadi masalah di jaringan rongga mulutnya, di situ ujung-ujungnya. Berarti nggak hanya kalau misalkan kita nggak rokok itu tetap harus menjaga kebersihan rongga dan mulut. Ya, betul. Karena itu pesan Rasulullah sampai Rasul wafat. Itu yang paling penting, itu kan pesan Rasul. Bersiwak ya. Ya. Berarti ada nggak sih, dokter, anjuran untuk kita menjaga kesehatan gigi dan mulut ini? Apakah rutin dilakukan secara 6 bulan sekali kah, atau mungkin setahun sekali? Mungkin ada anjuran dari dokter sendiri? Iya, memang begitu. Jadi memang rutin ya. Nanti datang ke. Berarti antara dua nih, Ustaz. Boleh. Karena ada dokter gigi lain ya. Dokter gigi langsung. Ya mungkin itulah sekitar 6 bulan atau setahun sekali gitu ya, dicek gitu ya. Betul. Itu memang sangat penting. Bahkan memang perlu ya sampai saat ini mungkin perlu melakukan radiografi. Itu penting. Mungkin di Indonesia sudah lah, kalau di kota-kota besar oke ya, mungkin sudah menjadi tren radiografi itu sebagai pendukung daripada diagnosa. Jadi kenapa radiografi? Seperti yang Anda bilang tadi. Jadi radiografi dari situlah kita bisa melihat seperti yang saya bilang tadi, yang dari akar gigi yang tadi nggak bermasalah kita anggap sepele, ternyata di bawahnya sudah dia berkembang menjadi di dalam tulang itu jadi ada pertumbuhan jaringan baru ya.
kista kah. Jadi kista itu bukan orang mungkin kista di rahang. Mana anak bahas itu kista di rahang. Orang taunya kista biasanya di bagian bawah. Ya di ovarium dan lain-lain kan gitu. Ini kista di rahang. Ya ada. Itu dari gigi yang berlubang tadi. Ujung-ujungnya itu. Nah, ada juga dari gigi yang terpendam. Gigi yang nggak keluar. Orang bilang gigi bungsu. 3 dokter. Gigi molar 3, gigi terakhir lah. Nah, jadi perlu tuh dicek. Jadi taunya dari mana? Dari si radiografi tadi. Nah, jadi memang jangan kalau nanti kan datang ke dokter gigi disuruh radiografi. Apa sih dokter nih, saya harus ngeluarin duit lagi nih. Tapi memang itu kepentingannya. Bisnis nih dokter nih. Bisnis nih gitu ya kan? Enggak itu tujuan. Jadi memang tujuan kita ya itu tadi. Jadi kita observasi melakukan, ya dokter. Melakukan pemeriksaan itu secara holistik, secara keseluruhan. Itu penting. Jadi memang pasien datang itu dengan keluhan dia yang mana ya, keluhan dia kan itu kita tangani. Tapi memang karena dia baru pertama datang sama kita ya kita minta. Ada sesuatu nggak nih terjadi nih dalam di situ gitu. Setuju. Yang pastinya yang perlu harus kita garis bawahi di sini adalah dengan kita memilih untuk menjaga kesehatan mulut ini pasti akan membuat kita tuh bahagia. Mau makan apa aja bebas ya Ustaz. Iya, paling suka kuliner ya. Iya, apalagi kalau suka kuliner waduh paling parah itu. Parah itu memang harus dijaga benar-benar. Karena itu bagian dari penjualan juga Ustaz, bagian dari marketing juga. Nah, sama nih supaya bisa bikin bahagia juga Noval. Ini ada cemilan di depan kita namanya Cika Cemilan ya. Nah, ini salah satu makaroni yang disajikan dengan varian berbeda. Biasa kalau makaroni Ustaz seringnya dikukus gitu Ustaz ya. Nah, tapi ini sudah tersedia dalam bentuk fried ya, dipanggang atau juga dibakar. Nah, ini ada cemilan yang tentunya murah banget ya. Cuma 5.000 Noval. 5.000 murah banget ya. Ini bisa dapat berbagai varian rasa. Ada pizza, ada rasa coklat, balado, terus ada rasa sapi. Nah, ini kalau teman-teman penasaran bisa langsung cek di Instagramnya @cut.khalida. Dan ini tentunya masih masih fresh banget ya, karena diproduksi setiap hari dan juga homemade homemade, dan tentunya dengan berbagai varian rasa ini kamu juga sudah bisa menikmati dengan harga yang murah meriah. Nanti bisa langsung cobain bareng kita juga di sini ya, teman-teman juga bisa langsung cobain. Cuman ada di @cut.khalida atau nanti juga bisa langsung order melalui pesan WhatsApp. Nanti kita akan tampilkan nomor WhatsAppnya di bawah ini ya. Oke, terakhir nih Ustadz Haris, ada nggak Ustadz solusi dari syariat mungkin Ustadz untuk kita meninggalkan rokok dan juga khamar Ustadz? Pertama mungkin yang perlu ditanamkan itu rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada Rasul. Karena disinilah asal dan pangkal daripada segala kebaikan. Jadi hakikatnya orang yang bercinta dia akan siap untuk berkorban apapun ya, untuk apa yang kepada siapa yang dia cintai. Seorang suami yang cinta sama istri cinta sama suami, pasti ada pengorbanan dong yang harus dia lakukan. Istri, bang saya nggak suka kalau mau pakai baju warna biru, pasti si suami dia nggak pakai baju warna biru karena dia mengikuti arah keinginan yang dia cintai. Nah, sekarang kecintaan seorang mukmin kepada Allah harus lebih mencintai siapapun daripada manusia yang ada di muka bumi ini. Maka para sahabat Rasulullah SAW ketika khamar pada waktu itu adalah minuman yang paling digemari, sampai-sampai Al-Quran menurunkan haramnya khamar dengan 4 fase. Nah, ketika hari turunnya ayat haramnya khamar, disebutkan Anas bin Malik waktu itu sudah disiapkan minuman keras yang mereka akan mabuk bareng. Tapi setelah mendengar Allah mengharamkan khamar, itu dihancurkan semua kendi-kendi minuman keras. Sampai-sampai pasar kota Madinah waktu itu banjir dengan khamar. Nah, kenapa mereka nggak berpikir, udah ini kan ayat ini maksudnya betul haramnya khamar, tapi maksudnya ya yang belum kebeli, yang sudah beli udah minum dulu. Nggak ada, mereka punya pandangan seperti itu. Jadi di detik itu mereka hancurkan. Kenapa? Karena memang rasa cinta yang kuat pada diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dulu yang perlu kita tanamkan, karena kalau kita memang cinta kepada Allah, pasti apa saja yang Allah nggak suka sama kita akan berusaha untuk menjauhi. Ini satu hal. Hal yang kedua, kita harus menambah keyakinan bahwasannya apa saja yang bisa memberikan mudarat kepada kita itu terlarang dalam agama. Nah, yang ketiga, ya saya yakin semua para perokok sebenarnya mereka ingin meninggalkan rokok. Cuman sudah berusaha selalu gagal. Nah, di sini ada satu hal
yang perlu untuk diketahui teman-teman yang memang ingin meninggalkan rokok dengan serius, dengan keinginan yang kuat yang harus dipasang. Kemudian dia harus tahu di mana titik lemahannya dia. Nah, titik lemahannya itulah yang harus dia jauhi. Saya banyak dengar cerita teman-teman yang merokok sudah nggak merokok sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, udah dia nggak tinggalkan rokok selama 1 minggu. Padahal kan itu fase-fase paling berat mungkin dokter ya untuk tubuh seseorang terbiasa dengan sesuatu, kemudian dia sudah terbiasa, mungkin itu waktu fase-fase yang terberat, mungkin fase itu sudah dilewatin oleh dia, fase beratnya sudah dilewatin, tapi merokok lagi. Kenapa? Karena titik lemahnya itu bergaul dengan teman-teman yang masih merokok. Lingkungan berarti. Itu sudah. Lingkungan. Jadi mau nggak mau dia harus meninggalkan lingkungan itu sementara. Bukan kita merasa saya sudah suci, kamu masih kotor, masih merokok. Enggak, bukan gitu maksud kita. Tapi maksud kita, saya ini lemah. Ketika saya dalam kondisi lemah berkumpul dengan teman-teman yang merokok, saya akan merokok lagi. Jadi inilah saya tinggalkan. Jadi bukan karena saya sudah lebih hebat daripada kamu para perokok, enggak. Kita enggak berbicara ke sana. Tapi kita lebih mengarahkan diri kita sendiri, yang mana kalau lihat bungkusan rokok, mencium bau rokok, apalagi habis makan pedas-pedas itu kan, ya mungkin enak ya orang yang merokok, tarikan pertama itu luar biasa mungkin ya. Dan ini tentunya harus dia punya tekad yang kuat. Dia jauhi hal-hal yang sebab-sebab yang ibaratnya yang bisa dia terjatuh lagi. Dan juga kita ya perokok itu biasanya kan efek yang paling jelek itu kan sama istri. Betul nggak? Istri itu udah efek yang paling terjelek. Yang udah menikah, Ustaz. Ya sudah menikah. Itu pasti yang terjelek seperti itu kan. Dan Nabi kita SAW seperti kata dokter tadi, beliau sering bersiwak. Bahkan Nabi kita ketika beliau masuk rumah, yang pertama kali beliau lakukan kan bersiwak. Karena beliau akan menjumpai seorang manusia yang paling beliau muliakan, itu istri beliau. Dan kata Aisyah, aku tidak pernah mencium bau mulutnya Nabi SAW. Dan ini nggak mungkin kita praktekkan kalau kita nggak meninggalkan rokok. Karena pasti ketika perokok dia pulang ke rumah, pasti istrinya sudah akan mencium bau rokok. Itu pasti. Dan saya rasa kalau kita tanya sama istri, ibu-ibu senang nggak sih kalau suaminya meninggalkan rokok? Saya yakin pasti semua senang. Pasti senang. Saya rasa walaupun si perempuannya juga mungkin rokok. Seperti itu. Mungkin jadi langkah-langkah itu perlu dia lakukan sambil dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Masya Allah. Berarti sudah jelas semua pembahasan kita hari ini, Noval. Yang perlu diingat juga nih, Noval, bukan berarti yang belum menikah bakal dapat kenikmatan jadi alasan itu. buat yang belum menikah ya untuk menikah. Yang jomblo berarti boleh ngerokok? Enggak juga ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz dan juga dokter sudah ikut hadir di podcast kita hari ini. Dan tentunya kami juga pengen ngucapin untuk semua sponsor yang juga sudah ikut berpartisipasi bersama kami. Ada Zulham Cloth Official, alhamdulillah juga sudah kita pakai ya. Kostumnya juga nyaman banget, adem. Dan kita juga pengen terima kasih banyak kepada Seisa Piku yang juga sudah menyediakan fasilitas dan juga tempat untuk kita bisa podcast di sini bersama Ustadz dan juga Dokter Isnandar. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Betul. Jangan kita dan juga Instagram. Benar banget. Kalau gitu langsung aja saya Iqbal dan juga Noval. Kita pamit undur, sampai ketemu lagi di konten podcast selanjutnya. Sambil kita pamit, kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.